Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel gua di Fikri Official. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu ya. Dipanjangkan umurnya, digampangkan dalam mencari pekerjaannya, digampangkan juga dalam mencari rezekinya ya. Oke, jadi seperti biasa ya, gua kali ini bakalan buat konten tentang menikah ya. Biasanya ada yang komen nih, bang, kenapa kok ngebahas tentang pernikahan gitu kan, sementara abang sendiri kan belum menikah gitu. Ya wajar sih kalau menurut gua ya ada pertanyaan seperti itu, karena gini aja lah, boleh gak sih ngebahas tentang kematian gitu kan, sementara kita juga belum pernah ngerasain mati itu kayak apa. Nah kayak gitulah, gak jauh bedanya ya sama pernikahan kayak gitu. Gak apa-apa kita ngebahas pernikahan kan, apa kita juga punya pendapatnya masing-masing ya. Siapa tahu kan kita sharing ilmu itu, ada yang membutuhkan kan, ada yang belum tahu. Nah ada itu ada manfaatnya juga gitu kan ya, sharing ilmu itu. Jadi seperti biasa, sementara gua di jalan berangkat pergi kerja ya ke Cikajang. Kebetulan nih hari Jumat ya. Jadi ini kalau siang banget takut keburu Jumatan ya. Ada mobil besar guys mau lewat tuh, mau belok. Cukup itu. Kayaknya supirnya itu pemula dia, supir baru tuh kayaknya, soalnya yang biasa aja itu cukup satu putaran tuh, mobilnya segede itu masuk ke gudang itu ya, ke toko bangunan tuh. Cukup satu kali putaran tuh biasanya ya, yang udah profesional. Oke, karena ini waktu udah nunjukin pukul pukul 10:30 ya, jadi masuk aja ke pembahasan ya. Kita kali ini bakal ngebahas tentang menikah ya. Kita harus tahu dulu sih menikah itu tujuannya buat apa ya. Bukan karena pengen dapat ceweknya doang gitu, enggak. Kita harus tujuannya buat apa gitu, harus bulat gitu. Contohnya kalian tujuannya mau menyempurnakan ibadah, ya bagus gitu ya. Tapi ingat ya guys, ada beberapa hal yang kalian itu harus persiapkan lah sebelum menikah ya. Di antaranya itu sih kalau menurut gua pribadi ya, itu mental ya, itu mental nomor satu tuh. Kalian harus persiapin bener-bener ya. Setelah mental karena mental itu penting ya teman-teman. Kalian itu bakal banyak godaan loh kalau udah nikah ya. Kalau udah nikah, kalian udah dapat apa yang kamu inginkan gitu, bakal banyak godaan ya. Godaan cewek lain gitu ya, banyak lah godaannya. Gua juga belum pernah ngerasain ya, cuman yang gua keluarin opini gua ya itu sih.
Oke, yang kedua yang harus kalian persiapkan itu adalah dari segi ekonomi ya. Karena kan sekarang nggak cukup modal tampan doang ya. Jadi kalian itu harus punya modal teman-teman buat nikah ya. Kalau menurut gua sih bukan cuma buat nikahnya doang ya, karena ya oke lah mungkin cukup 30 juta ya misalkan ya. Belum buat ini ya, udah nikah kalian mau ngapain gitu. Masa nganggur ya, gak punya kerjaan, kalian harus punya apalah. Ya syukur-syukur kalian punya pekerjaan, atau enggak kalian buka usaha gitu. Kalian kan buka usaha harus pakai modal juga ya. Ya itu sih kalau menurut, kalau syarat apa saran dari gua ya, kalau kalian sebelum menikah itu kalian itu harus punya usaha ya. Buat para bujangan-bujangan nih ya, yang belum nikah apalagi yang belum punya pacar itu oke lah kalian harus punya usaha dulu. Karena kalau sudah punya usaha tuh kalian tuh ini ya, carilah pasangan yang benar-benar ya, yang benar-benar cinta kalian, sayang sama kalian, perhatian ya. Jangan cuma sayangnya cuma sekejap doang gitu, cuma sayangnya cuma pengen karena nafsu aja gitu. Nggak bisa guys, nggak bisa kayak gitulah. Karena itu kan nikah itu harus dipakai niat ya, satu kali seumur hidup gitu ya. Banyak lah tahapan apa godaan-godaan yang menuju pernikahan. Bahkan ya apa, yang udah nikah aja banyak yang cerai kan ya, menurut data dari pemerintah ya. Banyak yang cerai karena faktor ekonomi rata-rata. Jadi faktor ekonomi rata-rata menjadi alasan utama terjadinya sebuah perceraian ya. Makanya banyak yang duda di usia muda ya, janda di usia muda, 22 tahun udah ada yang janda loh, bayangkan ya. Karena ya itu tadi, gua gak ini kali ya, gak ngehitungin sampai ke sana gitu, gak memperhitungkan sampai ke sana gitu orangnya. Jadi terbawa oleh hawa nafsu kayaknya ya orangnya. Nah itu, jadi kan rata-rata usia kita harus ikut pemerintah juga sih. Jangan sampai usia SMP misalkannya udah pada nikah, atau masih sekolah SMA gitu udah ada yang nikah. Itu ini ya terjadi banyak pergaulan bebas yang hamil di luar nikah ya. Maaf nih, itu sih yang gue khawatirin itu sama generasi anak zaman sekarang ya, yang istilahnya lah harus punya ilmu agama lah sedikit mah gitu ya, sedikit mah harus paham tentang ilmu agama anak-anak zaman sekarang itu, supaya mereka terjaga dari pergaulan bebas ya, dari penyakit-penyakit yang membahayakan itu, supaya mereka aman gitu, supaya mereka masa depannya terjamin gitu. Kan menurut data pemerintah juga menikah itu kan buat cewek ya minimalnya kurang-kurangnya itu 19 tahun kalau nggak salah ya. Gua lupa lagi itu peraturannya, entah tahun berapa tuh ya, undang-undangnya itu gua lupa. Kalau nggak salah 2009 tuh kalau nggak salah ya, undang-undang tentang pernikahan itu. Jadi buat cewek itu usia 19 tahun kurang-kurangnya ya, minimalnya itu. Nah kalau buat cowok tuh, kalau buat cowok 21 tahun kalau nggak salah usia minimalnya ya. Itu sih kalau menurut gua udah udah masuki usia matang lah segitu mah. Jadi udah masuk usia matang lah ya, udah bisa dipertimbangkan lah buat si cowoknya ya. Mau nikah di umur segitu oke, mau ntar juga ya gak apa-apa, bagus lah gitu kan ya.
harus punya usaha dulu lah kalau mau menikah mah, kalau menurut gua ya. biar entar biar entar apa, kalau udah punya usaha itu enak, kalian bisa nyuruh orang lain ya, bisa kalian udah masa tuanya nanti ya, kalian tinggal turunin ke anaknya. Kalau udah punya usaha mah gak usah repot-repot cari kerja lah, turunin warisan ke anak ya, jadi gak usah repot-repot yang jadi anak, gak usah repot-repot cari kerja gitu. Selain faktor ekonomi juga guys ya, banyak menjadi faktor lingkungan. Ada yang banyak yang selingkuh ya, yang udah nikah itu ya, aneh kan. Apalagi ada yang apa, beberapa hari lagi menikah kan ya, malah ini apa, malah selingkuh. Nah itu gak ini lah ya, apa, membawa trauma kepada lelakinya ya. Jadi membawa trauma kepada lelakinya, jadi gak apa ya, gak percaya gitu terhadap orang-orang itu, terhadap apa, terhadap cewek baru ya. Jadi gak percaya lagi terhadap cewek baru. Ya jadi kayak gitulah ya guys, kalau kalian mau menikah itu harus menyiapkan beberapa hal persiapan dulu ya. Ya bagusnya sih kalau kalian apa, semisi ya, maksudnya gua itu kalau kalian udah nikah, usahain buka usaha sendiri lah, jangan ikut kerja orang lain ya. Kalau menurut gua sih itu. Ya mungkin apalagi ya yang mau diomongin guys, gua juga bingung, nggak ada kata-kata lain yang harus diomongin karena ini apa, nguber waktu Jumatan ya, gua takut kesiangan nih. Jadi kayaknya dicukupkan sekian dulu videonya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe channelnya ya, supaya gua bisa semangat gitu bikin konten yang lain ya. Ini juga kaku banget, udah lama nggak bikin konten. Kayaknya gua mau konten traveling ya. Kayaknya gue mau konten traveling menuju ke tempat wisata-wisata yang ada di Garut. Coba kalian komen tempat wisata apa yang menarik ya, yang gak jauh-jauh amat gitu, yang masih ada di kota Garut. Jadi cukupkan sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.